Mengenal maqasid syariah, pengertian dan bentuk-bentuknya. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis lewat perantara Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk memudahkan para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut sebagai maqasid syariah. Konsep dan pengertian maqasid syariah. Konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syatibi. Konsep tersebut diambil dari salah satu kaidah yang mengatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqsad yang berarti tujuan atau sasaran. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda. Al-Pasi misalnya, menurutnya maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan Ar-Risuni berpendapat bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat agar kemaslahatan manusia dapat terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rizki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, ada 5 bentuk maqasid syariah. 5 bentuk ini disebut juga sebagai 5 prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Masing-masing bentuk ini memiliki 2 pembagian, yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi adam atau pencegahan. 5 bentuk maqasid syariah ini adalah sebagai berikut. 1. Maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan menerima memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan salat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. 2. Maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi pembunuhan. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara kisos dan diyat. 3. Maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras.
Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. 4. Maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. 5. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dengan bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.